Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pertanyaan dari saya, bagaimana cara Syekh mengajarkan anak-anaknya menjadi hafiz Quran, penghafal Al-Quran? Terima kasih. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa tariqatukum antum lija'li al-huffaz al-aulad litakunu huffazul karim. Kaifa tariqatukum al-khassah. هو حقيقة نحن في فلسطين حتى نكون نتحدث بوضوح لأننا نتحدث اللغة العربية يكون أسهل من غير العرب، لكن نحن نتبع طريقة التلقين بأن يجلس المحفظ ويكرر الآية مع الطالب مرة واثنتين وثلاثة وأربعة وخمسة، ثم يذهب إلى البيت فيستمع إلى نفس الآية أو إلى نفس السورة. في اليوم الثاني عندما يرجع يسمع الذي كان حفظه في اليوم الذي قبل، ثم يتعلم الجديد وهكذا حتى تنتهي السورة. Oke. Ini agak lumayan ekstra ya caranya. Jadi saya bilang bagaimana sih tadi ya pertanyaannya cara Syekh mendidik anak-anak, didik beliau di sana sehingga menjadi penghafal Al-Quran. Pertama, Allah takdirkan mereka ini lidahnya Arab ya. Jadi mungkin lebih mudah ngapal kata-kata Arab. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan 5 kali berturut-turut dalam surat Al-Qamar, meskipun bahasanya Arab, Allah bilang apa? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Meskipun bahasanya Arab, tapi Allah bilang apa? Udah kami mudahkan ya Al-Quran untuk dihafal, untuk dipelajari, untuk dipahami 5 kali. Buktinya dari kita ada juga ya bocah-bocah yang hafal Quran. Salah satunya siapa? Musa. Ya kan? Itu pertama, itu kemudahan atas bahasa. Kedua, jadi beliau mengajarkan itu pertama Bu, rame-rame. Jadi bukan ikro lagi yang diajarin ya, langsung ayat. Pertama dibaca rame-rame dulu, ngulang-ulang, karena kata beliau faktanya menghafal adalah mengulang-ulang sampai dapat. Diulang-ulang sekian kali rame-rame ya, sampai dapat. Diulanginlah nanti dari rame-rame tadi 5 atau 4 orang. Ente berempat, 1, 2, 3, 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulang-ulang. Ya udah, ente berempat, 1, 2, 3, 4 ulang. Sudah dapat ayatnya, sudah yakin semuanya hafal betul. Besok diuji satu-satu, dan sebelum diuji satu-satu mereka setoran dulu sama temannya masing-masing hafalan yang sudah dihafalkan kemarin, terus begitu terus sampai hafal melotok kering. Artinya kalau saya lihat di sini ada metode, yaitu dibuat saingan gitu Bu, sama antar temennya. Udah hafal nih, udah hari ini udah hafal, besok sama temennya, umpamanya ada ini sama ada ini, saling store. Sebelum nanti diuji sama saya, gitu setiap hari sampai hafalan menjadi kuat. Kuna kaziyadah? لا يمكن للطالب أن ينتقل إلى صورة إلا إذا ثبت حفظ الصورة الأولى. Dan gak mungkin bin mustahil seorang santri yang beliau didik melanjutkan hafalan ke surat yang baru atau ayat yang baru, kecuali hafalan yang sebelumnya benar-benar kokoh, mungkin sabit, nggak boleh lanjut. Itu kalau kita kan asal dia 2 kali 3 kali udah lulus ente. Wah, ujungnya nanti pas MTQ apa? Lupaan ya. Apalagi ketemu orang banyak kan, gugup udah buyar hafalkan. Di sistem metode beliau tegaskan apa? Nggak mungkin dan mustahil seorang santri atau santriwati melanjutkan hafalan sebelum dia benar-benar hafal secara kokoh. Dia uji mau bagaimana modelnya, dia tetap ingat. Nggak akan bisa dia lanjut sebelum benar-benar hafalannya kokoh. Mana kaziyadah? Nah itu kurang lebih Bu, yang metode khusus beliau. Intinya sih disiplin ya, menghafal, disiplin menghafal, dan jangan sekali-sekali membolehkan santri ketika hafalannya belum kuat, belum kokoh, lanjut ke surat atau ayat yang baru. Gitu kurang lebih Pak.
Kami juga pernah Pak, ketika masih di Libya, di program syariah itu, kami 2 tahun pertama itu ngapal. Musyrif kami di asrama kayak gitu. Ibnu Sina ente lupa tadi 2 kali, mundur. Waduh, mundur, ngulangin lagi dah tuh. Store 2 lembar ada yang salah, mundur. Sampai gak ada kesalahan sama sekali. Tujuannya apa? Supaya hafalan kita kokoh dan tidak lupa. Nah, bisa dipahami Bapak Ibu? Bu ya? Oke. Ada lagi pertanyaan? Marhaban bikum ya ikhwana. Barakallahu fikum ala jazakumullah khairan ala hukum wa akbarakum wa ilmikum lana. Nulis soal الصوت غير مستمع الصوت غير واضح تعال هنا حتى تسأل هنا بين يدي الشيخ أيوة ماشي هنا تعال أيوة اسأله مباشرة حتى يسمع واضحا أيوة jazakumullah khairan sabana. Barakallahu fikum ala ta'limikum iyana. Qabla dhalika أريد أن أستعرف أنا يزكى مستخرج من وادي البرد، وهنا كنت مع الإخوة الطلبة di iqamati daurah di tahsinil Quran. Alhamdulillah, soal mulai syaraf kaifa tariqah atau kaifa tariqatikum fi murajaatil Quran yaumiyah. Siapa nama antum tadi? Masmu? Yazda. Yazda. Oke, ismuhu Yazda. Jadi kakak kita, ustadz kita nih ya, yang bimbing adik-adik daurah. Tahu nggak pertanyaannya apa? Dia nanya pakai bahasa Arab ya. Ada yang tahu? Terjemahannya di bawah ini. Iya, ya. Beliau nanya gimana sih Syekh memurojaah hafalannya setiap hari. Hari-harinya saya memurojaah Quran itu gimana? Kaifa tariqatukum fil murojaah? هو حقيقة القرآن الكريم يحتاج إلى ورد يومي، فلا أي إنسان يحفظ القرآن من غير مراجعة لا يمكن له أن يتذكر القرآن. في كل يوم عندنا مراجعة أقل شيء 5 صفحات في الدرس. Jadi nggak mungkin seorang penghafal Al-Quranul Karim, ini yang mau ditegaskan Syekh, meninggalkan Al-Quranul Karim, tidak memurojaah, tidak mengulang hafal yang sudah dia punya setiap harinya, maka kecuali Al-Quran nanti yang akan meninggalkan dia. Mau ditinggalin Al-Quran? Mau nggak? Nggak mau, maka jangan tinggalin Al-Quran. Jadi kata beliau, seorang penghafal Quran nggak boleh meninggalkan Al-Quranul Karim. Itu dosa, aib kata beliau. Dan cara beliau memurojaah minimal ya, alal aqal 5 lembar sofhat atau waraqat 5 lembar minimal. Tamam 5 lembar per hari. Kalau hafalan yang sudah banyak, minimal mengulang hafalan, dan 5 halaman atau 2 lembar setengah kalau hafalannya belum banyak. Mafhum ya Yazda? وهو سهل، يعني لمن يحفظ القرآن ال5 ورقات بعد ذلك تكون سهلة، في أقل من 10 دقائق يراجعها. Ayo. Dan kenapa sih harus dikit, nggak usah banyak-banyak? Karena kita ambil jalan termudahnya dulu. Jangan membatasi atau mengecam diri kita untuk 1 hari 1 juz. Ente tepar, serius. Ya, capek lu. Ambil yang terdikit supaya kita mudah dan istiqomah. Ada perkataan Arab, ya yasa fahimta sami'ta hadzal qaul, qalilun mustamir khairun min katsiril munqati'. Dikit demi sedikit tapi terus menerus lebih banyak daripada banyak hari ini besok agak baca lagi. Banyak tapi terputus, itu loh buruk Pak ya. Lebih baik dikit, 5 lembar pun banyak ya sebenarnya. 5 lembar tapi terus di murojaah, diulang-ulang hafalannya. Untuk anak-anaknya kagak apa dah, 1 hari 1 ayat, tapi terus jangan sampai kagak gitu ya. Oke.
Tangan. Oke. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. Amin. نسأل الله أن نلتقي في الفردوس الأعلى. Amin ya Allah. Baik, terakhir adik-adik, terima kasih banyak ayah bunda serta adik-adik yang dirahmati Allah. Kita sudah dikasih aba-aba sama tim manajemen ya. Waktunya udah mepet dan mudah-mudahan kata Syekh tadi berdoa kita dipertemukan kembali di surga Firdaus tertingginya. Amin. Allahumma amin. Mari kita dengarkan atau sesi selanjutnya ini dengan seksama. Siap mendengarkan? Siap nonton? Kalau yang ini kagak kelihatan, bisa di sini kali ya. Boleh tuh ya, biar kelihatan. Butuh mic? Nggak kedengaran ya suara? Baik, adik-adik semua kelihatan ya? Ini adalah kota Gaza dan perlu dijelaskan ini bukan Masjid Al-Aqsa. Ini namanya Qubbatus Sukhra, Masjid Kubah ya. Masjid Kubah dan bukan Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa tadi yang pertama tuh yang ada di sini ya. Ini keadaan Masjidil Aqsa yang dalam surat Al-Isra ayat 1, bumi yang kedip, bumi yang menjadi saksi atas peristiwa ya. Ini komplek Masjidil Aqsa merupakan tanah wakaf umat Islam, warisan pada zaman Nabi Musa alaihissalam sampai sekarang. Nabi Sulaiman pernah di sana, Nabi Ibrahim pun begitu, Nabi Musa pun begitu ya. Inilah ya bumi yang diberkahi, namanya Masjid Al-Aqsa, Palestina. Tanah yang indah di sana itu subur ya adik-adik ya. Kurma dari sana itu beda kualitasnya dari kurma-kurma dari Mesir ya. Karena akan tetapi inilah yang terjadi adik-adik. Mungkin ditempel mic aja kali. Mainan mic. Ditempel mic aja supaya ada suara mungkin. Enggak keluar ya? Udah, tempel pakai mic aja. Enggak keluar. Oh. Ini adik-adik semua yang terjadi dimulai dari bagaimana Palestina dijajah dari tahun 90-an sampai sekarang. Bahkan terakhir Kak Sina nih, Kak Ibnu update di berita di Twitter, pada malam 10 hari terakhir Ramadan nanti Israel dan pasukannya ingin ya membebasmi, membombardir habis-habisan. Ini bagaimana, bayangkan adik-adik semua di tengah sholat, di tengah ibadah, ini nggak ada suaranya, jadi nggak kurang seru ya. Inilah yang terjadi kepada anak-anak kecil yang ada di sana, adik-adik. Lihat, lihat bagaimana dia nggak berhak disakiti seperti ini, adik-adik. Anak ini nggak berhak berdarah-darah seperti ini. Dia berhak mendapatkan kasih sayang, didikan. Dia berhak mendapatkan pelukan dari guru-gurunya, orang tuanya. Bukan malah terkena serangan bom ataupun korban daripada kekejaman yang terjadi di sana. Nggak berhak. Mereka semestinya belajar seperti adik-adik. Ini posisinya sekarat, pendarahan. Ya, lihat. Mau kayak gitu? Enggak. Inilah yang terjadi di tempat beliau tinggal di sana pada kurang lebih tahun 2008 atau 9-an. Dan herannya Bapak Ibu semua, ini terjadi penyiksaan dan bom seperti ini di setiap Ramadan. Saya juga heran, kenapa setiap Ramadan tadi di mana? Ya.
Dan saya herannya kenapa setiap Ramadan terjadi seperti ini. Dan semestinya mereka tidak berhak untuk sakit seperti ini, adik-adik. Mereka tidak pantas. Ya. Ketika ada peristiwa sekarang, peristiwa di suatu negara, dunia mengecam. Bagaimana untuk kita. Tapi lihat bagaimana ini dari dulu, adik-adik. Dari tahun 90-an sampai sekarang, apakah kita mengecam? Yang terjadi. Ini yang terjadi, adik-adik. Ini yang terjadi. Ya, ini yang terjadi, adik-adik semua. Bagaimana sampai hari ini, bahkan Zionis Israel sudah bagaimana bisa memasuki komplek Al-Aqsa untuk bagaimana menghalang-halangi umat Muslim di sana untuk beribadah. Ya. Ini yang terjadi. Lagi taraweh. Ini tentara-tentara Israel, ya. Lagi taraweh dipukulin. Mereka tanpa senjata, tanpa melawan. Berdarah. Udah sehari-hari, ya. Dihina, dibom kayak gini, entah kapanpun terjadi kita nggak tahu. Ya. Maka adik-adik semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi, mereka tidak berhak merasakan itu. Mereka berhak hidup bebas juga seperti kita hari ini. Ini ditanya, pada hari itu manusia keluar. Nah, terjemahan daripada Al-Quran, ya, kita diminta pertanggungjawaban adik-adik terhadap apa yang kita peroleh, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Ketika terjadi seperti ini, apa yang perlu kita bantu? Apakah kita diam? Apakah kita menutup telinga rapat-rapat dan menikmati saja kejadian-kejadian ini? Ini yang terjadi. Ini yang terjadi adik-adik semua. Sekali lagi, Kak sini tekankan, mereka tidak berhak merasakan itu. Ini mayat-mayat anak-anak gempuran-gempuran yang terjadi setiap tahunnya di Palestina. Sampai sekarang belum bebas. Di mana negara-negara lain sudah menghirup udara segar kebebasan. Mereka belum. Belum. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita kirim? Doa. Sejauh apa kita untuk bagaimana yang kata Nabi, mukmin dan mukmin yang lain itu seperti satu bagaikan satu anggota tubuh. Tidak setamin wa'adun kul'ahad jasad. Seperti bagaimana seorang mukmin bagi mukmin yang lain itu bagaikan satu anggota tubuh, Bapak Ibu. Jikalau ada bagian yang tersakiti, bagian yang lain merasakan sakit. Bagian yang lain nyeringai, demam. Sekali lagi, mereka tidak berhak merasakan penjajahan atau kebiadaban seperti ini. Apa yang kamu katakan ketika Nabi Muhammad hidup? Anak ini menjawab, aku akan memberitahu kepadanya apa yang telah menimpa umat Islam. Ya, dia mau ngadu sama Rasul, kalau Rasul itu lagi. Kemana umat Islam dan bagaimana keadaan dia di sana? Maka adik-adik semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kakak bersama Syekh dan bersama tim Asar Humanity, lembaga Asar Humanity, setiap tahunnya kami beristiqomah dan senantiasa berikhtiar berusaha untuk menyalurkan bantuan-bantuan terbaik dari Bapak Ibu, khususnya kita negara Indonesia, negara nomor 1 yang senantiasa membantu saudara-saudara kita yang masih terjajah hari ini di Palestina. Lihat senyum mereka, lihat ketawa mereka, lihat betapa bahagia mereka menerima bantuan daripada Bapak Ibu melalui Asar Humanity. Ya, lewat doa, bantuan secara langsung, bapak-bapak, adik-adik semua yang dirahmati Allah, mereka merasakan kesenyuman yang sebenar-benar atau senyuman yang hakiki. Maka di momen Ramadan ini,
bulan yang penuh berkah ini kami mengajak Bapak Ibu untuk bagaimana bisa memberikan donasi terbaik, memberikan bantuan terbaik melalui tim kami yang akan berkeliling, ya. Jikalau Bapak Ibu ingin menitipkan infak sedekahnya atau berkomitmen setelah ini ingin memberikan bantuan kepada kami sangat-sangat tunggu, kami sangat terbuka agar senantiasa senyum saudara kita di Palestina terus berlanjut. Senyum adik-adik kita yang ada di sana terus tersedia. Bantuan yang mereka terima di balik reruntuhan gedung tetap mereka terima kebahagiaan ini. Maka kami dari ASAR senantiasa berusaha untuk bisa menjadi orang yang membantu, orang jembatan menuju kebaikan, jembatan kebaikan menuju Palestina. ASAR Humanity yang insya Allah 10 hari terakhir Ramadan tanpa menunda-nunda langsung menyampaikan bantuan ke Palestina via Turki atau Jordan insya Allah. Tidak kami tunda-tunda Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin menginfakkan untuk bagaimana supaya mereka merasakan buka puasa, kami salurkan insya Allah di 10 hari malam terakhir nanti bulan Ramadan ini juga. Bukan setelah Ramadan, bulan Ramadan ini juga kami sampaikan supaya pahala Bapak Ibu berlipat ganda sesuai bagaimana janji Rasulullah berbuat atau janji Allah Subhanahu Wa Taala berbuat baik di bulan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan. Insya Allah 10 hari terakhir nanti kami berangkat. Ya. Bro, mungkin mau jelasin? Allahumma inna nas'aluka mujibat rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birr wal fawza min jannah wan najata minan nar. Allahumma اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا ولأبنائنا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود. اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود. اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وارفع راية الإسلام والدين وانصرنا على اليهود الظالمين والنصارى والملحدين. اللهم أذن بشريعتك أن تسود ولدينك أن يسود واحفظ المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ اندونيسيا يا رب العالمين. اللهم احفظها من الزلازل واحفظها من البراكين. اللهم واغدق عليهم من بركات السماء والارض. اللهم احفظهم بعلمك الذي لا تنام. اللهم احفظ اندونيسيا وابنائها يا رب العالمين. اللهم ارزقهم حفظ كتابك والعمل به والعمل بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.